man khalaq. Jadi segala kebaikan itu dengan kita mengikuti para as-salaf. Dan segala kejelekan apa yang diada-adakan oleh orang yang belakangan. Ya, ini berkaitan dengan apa? Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu khairin fattiba'u man salaf wa kullu syarrin fattiba'u man khalaq. Baik. Kita sudah ambil sifat apa? Sifat apa yang pertama kita ambil? Sifat wajah. Sifat wajah. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Ini dalil. Baik, kemarin saya sudah bilang ya. Ada kita masuk pembagian dulu sebelum setelah itu kita tanya-tanya. Jadi sifat itu ada namanya sifat subutiyah, ada namanya sifat salbiyah. Iya. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Ini pertama. Dan sifat subutiyah itu ada namanya sifat zatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Iya. Kalau sifat zatiyah, iya. La yanfakka 'anillah, la yazal wala lam yazal wala yazal muttasifan bihi. Itu zatiyah. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Ada namanya sifat fi'liyah. Ini yata'allaq bi masyiatillah. Iya, yata'allaq bi masyiatillah. Zatiyah seperti al-wajh, sama', al-basar. Ini semua zatiyah. Ada namanya fi'liyah. Fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak Allah dalam berbuat. Iya, fa'alul lima yurid. Seperti nuzul, ja'a, kalam. Ini apa? Fi'liyah. Kemudian dalam zatiyah itu ada namanya khobariyah mahdhah. Khobariyah mahdhah. Jadi dia penetapannya murni karena nusus. Murni karena nas Al-Quran dan hadis. Iya. Tidak bisa diikutkan dengan akal. Ada namanya khobariyah aqliyah. Kalau ini penetapannya datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tapi terbantu oleh akal. Iya. Yang mana? Khobariyah mahdhah, murni. Kalau yang kedua khobariyah aqliyah. Jadi tahu khobariyah mahdhah, sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada akal di situ. Akal tidak bisa main di situ. Seperti as-sama', al-basar, al-ilm, al-haya. Itu sifat. Ada namanya khobariyah aqliyah. Kalau ini ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi akal bisa juga sebagai pendorong, penguat dari Al-Quran dan Sunnah itu. Seperti al-wajh. Iya. Al-wajh, al-yad. Iya kan? Qadam. Iya. Al-ain. Iya. Lillah. Al-yad. Semuanya. Jadi itu pembagian umum saja. Pembagian umum. Dan ini insya Allah akan lewat bersama kita. Jadi saya ulang apa? Ada namanya subutiyah, ada namanya salbiyah. Salbiyah itu penafian. Ini nanti. Asal ahli sunnah wal jamaah dalam pembahasan sifat, semuanya sifat subutiyah. Tidak ada penafian. Nanti penafian itu pembahasan kedua. Iya. Dikatakan Allah tidak mati, Allah tidak tidur. Itu datang karena dijelaskan banyak oleh para ulama karena datangnya ahlul bid'ah. Tapi asalnya pembahasan tentang nama dan sifat Allah itu subutiyah semua. Iya. Makanya penafiannya umum dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Umum. Tidak dirinci. Iya kan? Tidak dirinci.
Kemudian perinciannya di mana? Wa huwas samiul basir. Ya kan? Penetapannya yang dirinci. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah hidup, semuanya. Jadi asalnya apa? Subutiyah. Kemudian subutiyah ada dua, ada namanya ma'nawiyah, ada namanya ada namanya dzatiyah, ada namanya fi'liyah. Iya, dzatiyah itu apa pengertiannya? Hah? Iya, ma la yanfaqu alaih. Apa yang tidak bisa terlepas dari Allah, atau lam yazal wa la yazal muttasifan bi. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Kalau fi'liyah ma yata'alluq bi masyiatillah. Iya. Fa'alul lima yurid. Iya. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang diinginkan, apa saja. Iya, ini ada tingkatannya nanti. Akan datang. Tingkatan ada 3 derajat. Iya. Ini saya kasih tahu penting supaya nanti antum tidak, karena nanti ada namanya fi'liyah, dia juga dzatiyah. Bagaimana caranya? Ini disebut dia dzatiyah, ternyata dia juga fi'liyah. Bagaimana caranya? Itu nanti. Makanya ada rentetannya supaya antum tidak bingung nanti. Kemudian ada ma'nawiyah ini atau dzatiyah ini, ada namanya dzatiyah khabariyah. Ya kan? Ma'nawi. Dzatiyah khabariyah. Ini datang dalam bentuk dalilnya itu nas langsung. Ada namanya dzatiyah khabariyah akliyah. Iya. Ini datang dalam bentuk nas tapi apa? Bisa dibantu oleh akal. Pembantu, tapi bukan akal yang menjadi pokok, ya. Bukan akal menjadi pokok, tapi akal ini cuma membenarkan dari Al-Quran dan Sunnah itu. Taib. Nah, itu dia. Kata beliau, yang pertama sifat wajah. Kalau ini di mana? Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah. Iya. Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Kemudian dzatiyahnya ini khabariyah mahdhah atau khabariyah akliyah? Akliyah. Kenapa bisa? Ya wajah. Sifat wajah. Hah? Kenapa? Oh. Iya, akliyah itu boleh kita katakan, atau mahdhah itu bisa kita katakan pada umumnya itu adalah sifat ma'nawi. Al-ilm, al-haya. Iya. Kalau akliyah itu bisa kita katakan sifat apa namanya istilahnya? Ghairu ma'nawi, itu bin nisbati lana ab'ad wa jaza. Jadi sifat yang kalau dilihat dari kita sesuatu yang terbagi-bagi, seperti tangan, wajah, iya kan? Kalau kita sendiri kan, misalnya mata, nah itu dia. Cuman kalau dari sisi pendalilan, mahdhah itu khusus untuk Al-Quran dan Sunnah, yang tidak bisa diikutkan oleh apa? Akal. Iya. Kalau apa namanya? Akliyah, nah itu Al-Quran dan Sunnah tapi ditopang oleh akal. Tapi akal bukan pokok utama, ya. Iya. Jangan sampai akal, oh berarti tidak, harus dalil juga. Cuman akal, oh iya. Iya, membenarkan, oh iya. Makanya dilihat dari kita, binisbati lana ab'ad wa ajza. Terbagi-bagi, tangan, kaki, kepala, telinga, mata, kita, hidung, mulut, ya kan? Itu dia. Taib. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam hadis juga apa? Jadi kita tetapkan, iya, wajib kita tetapkan sifat ini sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Biduni tahrif wala ta'til wala tamsil wala takyif. Saya ulang kembali 4 ini. Orang belakang. 1 2 3 4. Ta'til di sini. Apa ta'til? Bagian belakang. Apa mana ta'til? Kalau iya, menolak sifat tanpa mendatangkan makna baru. Iya, menolak saja. Ya Allah tidak memiliki wajah. Kalau tahrif, menolak tapi mendatangkan makna baru. Iya, depan terus ini, insyaallah. Satu lagi apa? Tamsil.
Menyamakan Allah. Iya, sesuatu yang terlihat. Iya kan? Kalau takyif, iya, yang tidak kita lihat. Kita membayangkan saja, membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kita ketika menetapkan wajah Allah, jangan kita ta'til. Iya. Kita tidak tolak dari nama itu. Jangan kita juga tahrif. Jadi kita tetapkan wajah, tapi jangan kita datangkan bahwasanya wajah itu adalah bermakna yang lain. Seperti dikatakan oleh Mu'tazilah, bermakna apa? Sawab. Bermakna sawab. Kalau Asy'ariyah dia ta'til juga. Dikatakan bermakna iradatis sawab. Beda tuh. Apa bedanya? Iya. Karena Asy'ariyah itu ditetapkan iradah untuk Allah. Makanya dikatakan iradatus sawab. Kalau Mu'tazilah memang dia tidak ada sama sekali, makanya dikatakan wajah di situ apa? Bermakna sawab. Jadi kalau wa yabqa wajhu rabbik, tetap apa? Balasan Allah. Ini tidak datang. Jadi dia datangkan makna baru, tapi makna ini tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, baik dari sisi bahasa ataupun selainnya. Memang maknanya batil, tidak ada. Iya, makanya dikatakan apa? Tahrif. Kalau dia tahrif, kalau dia memalingkan dari makna zahirnya, tapi ada dalilnya, namanya apa? Tafsir. Jadi beda toh? Jadi poinnya di mana? Ketika ada dalil atau tidak ada dalil. Wala tamsil. Kita katakan wajah Allah seperti wajah fulan. Enggak, itu tamsil. Tidak juga kita katakan wajah Allah seperti ini. Jangan. Iya, tanpa kita lihat sesuatu yang mirip dengannya. Enggak. Jadi itu 4 akan berjalan sampai penyebutan, habis dari penyebutan sifat dari Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Sekarang yang kedua. Kata beliau, wa qauluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatan. Ini penyebutan sifat iyad. Iya. Bahkan 2 tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Ini pertama sifat apa ini? Subutiyah atau subutiyah? Ya, jelas ya. Jelas subutiyah. Tayyib. Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Ahsan. Masyaallah. Sekarang zatiyahnya ini ma'nawiyah atau khobariyah? Iya, khobariyah. Ma'nawiyah atau khobariyah? Khobariyah. Khobariyah akliyah ya. Khobariyah akliyah. Jadi ini kenapa dikatakan khobariyah akliyah? Dari sisi akal itu juga bisa menetapkan. Kenapa bisa? Hah? Meyakini. Akal meyakini. Yang meyakini itu dalam hati. Akal itu cuma. Kenapa? Iya. Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Ya kan? Kalau Allah bersifat yang sempurna, kira-kira orang yang sempurna itu punya tangan atau tidak? Hah? Apa? Sekarang pertanyaan begini. Dengar. Jadi Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ya kan? Sekarang, kira-kira kalau orang sempurna itu kira-kira punya tangan atau tidak? Ya kan? Punya tangan. Kalau orang tidak punya tangan, sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tapi penetapan sifat tangan ini tidak boleh akal yang main. Oh, berarti karena sempurna ada rambutnya, ada anunya. Tidak. Makanya dikatakan apa? Diambil dari Al-Quran. Cuman akal yang menopang dari, memastikan dari sifat itu. Paham toh? Nah, jadi jangan kalau begitu Allah begini, tidak. Mana dalilmu? Nah, nanti kalau ada dalil baru kita katakan ternyata ini sifat apa? Khobariyah akliyah. Paham toh? Iya. Kalau susah bilang kita pelan-pelan. Kalau satu sifat satu hari tidak ada masalah. Lama sekali. Baik. Jadi sifat yad kita tetapkan atau tetap sifat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran jelas ya. Bal yadahu mabsuutatan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, biyadihi al-ukhra wal qabdu yarfa'u wa yakhfad. Iya. Dikatakan tangannya yang lain dia menggenggam dan yang lain apa?
mengangkat dan merendahkan. Nah, ini penyebutan sifat tangan. Yaminullah mal'a. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu penuh. Iya. Ini penyebutan apa? Sifat tangan. Sifat tangan. Dan ini juga tetap dengan ijma'. Iya, tetap dengan ijma' sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Al-Asy'ari. Mantan dari Imam Al-Asy'ariyah. Dia menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapannya ini jelas ya. Kita tetapkan dengan tangan yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi kita tetapkan lafadznya, kita tetapkan makna tangan itu sendiri sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh membagaimanakan dari sifat tangan itu. Ini terputus dari kita. Tidak ada yang ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetapkan tangan hakiki ini tanpa ada itu ulang saya itu. Isbat bila ta'til, wala tahrif, wala tamsil, wala takyif. Jadi setiap ada sifat antum tahu apa takyif, apa tamsil, apa ta'til, apa tahrif. Apa itu tahrif? Di syarah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah itu disebutkan tentang penyebutan tangan. Masalah tangan apa itu? Dalam ayat ada disebutkan mufrad. Iya. Disebutkan juga apa? Isnan. Ya kan? Disebutkan juga al-jama'. Iya. Kalau ifrad Allah Subhanahu wa taala firman tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini mufrad. As-sani kaqoulihi bal yadahu mabsutatan. Ini dua. Kemudian yang ketiga al-jama'. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina. An'ama. Jadi itu tiga penyebutan, tapi asal dari tangan itu adalah dua. Itu dua. Ini sebagaimana datang dalam Al-Quran. Tapi berselisih. Apakah tangan Allah Subhanahu wa taala dua ini, keduanya ini kanan semua atau kanan dan kiri? Itu berselisih. Ada datang dalam hadis, walaupun ini di Sahih Muslim, tapi sebagian ulama mendaifkan dari ziyadah ini tentang penyebutan dari tangan Allah Subhanahu wa taala kiri. Tapi itu tidak jadi masalah dulu untuk kita ya. Kita jangan masuk di situ dulu. Insyaallah itu ada pembahasannya di kitab selanjutnya yang lebih tinggi dari kitab ini, itu Qidah Wasithiyah. Kita akan bahas di situ pembahasan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bahas matan di sini. Seandainya kita bahas syarah, mungkin kita baca ketentuannya toh. Tapi karena kita bahas matan saja, kita ambil kaidah yang penting-penting saja untuk menanamkan asal dari pemahaman akidah kita bagaimana pemahaman para as-salaf. Taib. Kemudian sifat yang ketiga namanya sifat an-nafs. Disukun ya. Disukun fa'nya nafs, bukan nafas. Ada nanti syubhat tentang nafas. Jadi nafas sifat yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi." Ini ayat. Taib, sifat nafas ini sifat apa? Subutiyah. Sifat subutiyah. Sekarang dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Dzatiyah. Ini sifat nafs kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa ada tamsil. Ini tetap dalam Al-Qur'an.
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, subhanallah wa bihamdi, wa adada khalqihi wa ridha nafsihi, zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dan ini disepakati oleh salaf tentang tetapnya dari sifat nafs ini. Cuma diperselisihkan apakah sifat nafs ini itu zat Allah Subhanahu wa taala nafsu atau dia adalah sifat. Iya. Jadi nafsu ini adalah zat Allah, dikatakan ja'a Zaidun nafsahu. Ya kan? Ini ibaratnya, kalau dikatakan atau afwan, ja'a Zaidun nafsuhu. Iya. Datang Zaid, ya dirinya. Ya kan? Ada juga mengatakan nafsu ini sifat untuk Allah, yang tegak untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat nafs. Ini perselisihkan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Utsaimin itu menjelaskan atau dia mensahihkan, merajihkan dari ucapan bahwasanya nafs itu adalah zat Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sifat. Zat Allah. Nafsullah. Iya. Nafs itu sedikit permasalahan tentang penetapan sifat nafs untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa sifat? Sudah 3. Sekarang sifat baru. Sifat ar-rabi'. Qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ja'a rabbuk. Wa qaulu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Ini penetapan sifat al-maji. Sifat al-maji. Tayyib. Saya tunjuk ya. Bisa? Saya tunjuk, saya tanya, bisa? Hah? Atau besok? Iya, besok, siap-siap saja. Kita umum dulu. Sifat maji ini sifat apa? Subutiyah. Zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, Masya Allah. Fi'liyah. Ahsan. Apa itu sifat fi'liyah? Ma yata'allaq bi masyiatillah. In syaa fa'ala wa in syaa lam yaf'al. Ini sifat apa? Zatiyah. Jadi apa? Fi'liyah. Jadi semua berkaitan dengan kehendak Allah. Iya, sifat datang ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah inginkan dia datang, dia datang. Iya. Kalau Allah tidak inginkan dia datang, Allah tidak akan datang. Tapi permasalahannya ketika Allah tidak datang, apakah sifat ini hilang atau tidak? Iya, kita katakan tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk datang. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Ini asal. Iya. Oleh karena itu dikatakan sifat fi'liyah itu pada hakikatnya sifat dzatiyah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak pernah terlepas dari Allah. Yaitu sifat ingin melakukan sesuatu. Iya kan? Jadi fa'alul lima yurid ini bi'tibar apa? Dzatiyah untuk Allah. Terserah Allah mau apa yang dia kerjakan, terserah dia. Kemudian datang apa? Jinsnya. Jinsnya ini banyak. Seperti maji, datang, ya kan? Turun. Berbicara. Ya, ini semua apa? Jenisnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, antum catat atau tidak? Hah? Kalau antum tidak catat, nanti hilang lagi. Ya kan? Tapi tidak apa-apa, antum dengar saja. Kemudian yang terakhir namanya ahad. Ini lebih kecil lagi daripada jenisnya. Ya kan? Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat atau tidak? Mampu. Ya kan? Walaupun tidak dikatakan Allah datang. Ketika Allah tidak datang, tidak terlepas dari sifat Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk datang. Ini namanya apa? Zatiyah dari sisi lain. Kemudian ada namanya jenisnya. Contohnya sifat berbicara. Iya, ini jenisnya. Allah bicara. Umum. Bicara. Kemudian ada namanya ahadnya. Ini bicara kepada siapa? Nabi Musa, bicara kepada Adam, bicara kepada Nabi Muhammad, bicara kepada orang mukmin pada hari kiamat. Jadi 3 hal. Itu namanya berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Dikatakan sifat fi'liyah, sifat dzatiyah karena fa'alul lima yurid. Iya, tidak terlepas. Bukan berarti Allah tidak datang, Allah tidak mampu untuk datang. Bukan berarti Allah cuma turunnya seperti malam terakhir,
Ketika di lain dari sepertiga itu Allah tidak mampu turun, turun. Tidak dikatakan seperti itu. Ketika Allah tidak bicara, setelah bicara dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian nanti bicara lagi kapan? Hari kiamat. Bukan berarti Allah SWT tidak mampu untuk bicara, tapi ada asal sifat dari kalam itu, yaitu fa'alu lima yuri. Gimana? Paham? Iya. Biasakan saya mendengar. Insyaallah. Astagfirullah billah. Semoga kita diberikan kebaikan untuk paham dalam pembahasan. Baik. Jadi sifat maji dengan sifat ityan ini sama. Sifat maji, sifat ityan tetap untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya kan? Di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Ini sifat apa? Ityan. Kemudian tetap juga dengan ijma' para as-salaf, ijma' para as-salaf. Kemudian sifat ini kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita tetapkan lafadznya, maknanya ya datang. Tapi kaifiyat datangnya Allah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah mazhab dari Ahli Sunnah. Kita tetapkan tanpa ada ta'til. Iya. Tanpa ada tahrif, tanpa ada takyif dan tamtsil. Karena sebagian orang, sebagian dari al-bidah mengatakan Allah tidak datang. Yang datang itu apa? Perintahnya, malaikatnya. Ini tahrif ya. Karena dia datangkan dengan makna, dia tolak makna hakiki, kemudian dia datangkan apa? Makna baru, yaitu diganti dengan malaikat atau perkaranya. Kemudian yang selanjutnya kita habiskan. Sifat qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Sifat apa? Sifat ridho. Iya. Kalau antum paham tadi, paham berarti ini. Sifat apa ini? Fi'liyah. Ya kan? Sifat fi'liyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini sifat ridho berkaitan dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah ingin ridhoi. Bukan berarti ketika Allah tidak meridhoi yang lain, terputus sifat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipahami seperti itu. Sifat ini tetap, ya kan, sebagaimana antum lihat dalam ayat, ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian tetap juga dalam hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbatan fayahmaduhu 'alaiha. Ini innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho pada seorang hamba yang kalau dia makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum juga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau antum mau dapat ridhonya Allah, bisa antum dapat setiap hari. Kalau antum makan, puji Allah. Minum, puji Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Iya. Ini tetap juga oleh ijma' para as-salaf. Penetapan hakiki untuk Allah. Iya. Ridho untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada, ulang lagi, tanpa ada ta'til, tanpa ada tahrif, tanpa ada tamtsil dan ada ta'til. Adapun syubhat-syubhatnya nanti itu nanti kita bahas ya. Orang ini menafsirkan ini, orang ini menafsirkan ini, itu nanti. Tadi sudah saya singgung cuma sedikit saja. Kita berjalan dalam penetapan dulu ya. Ini asal. Allah bersifat apa tadi? Pertama, wajah. Memiliki sifat wajah, sifat tangan, kemudian nafas, kemudian Allah datang, kemudian Allah ridho, ya kan? Kemudian yang selanjutnya sifat mahabbah. Iya. Wa qulu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Iya. Sifat mahabbah. Dalam ayat 2, Allah cinta dan Allah dicintai. Jadi dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu cinta, sifat Allah juga apa? Itu dicintai. Iya. Itu apa? Dicintai. Ini yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada yang menyelisihi. Ada yang menetapkan sifat cinta saja untuk Allah, tapi Allah tidak dicintai.
Iya. Ada yang mengatakan tidak juga. Memang Allah tidak cinta, tidak juga cintai. Tapi kalau kita apa? Kita tetapkan Allah itu cinta dan Allah dicintai. Sebagaimana dalam ayat, yuhibbunahu wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah. Ya kan? Saya akan memberikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah yang cinta juga kepada dia. Rasulnya juga pencinta kepada dia. Penetapan dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaf. Iya. Cinta ini cinta apa? Hakiki, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tanpa ada ta'til, tanpa ada tahrif, tanpa ada tamsil, dan tak ada takyif. Ini sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa berapa ini? Sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah qauluhu ta'ala fil kuffar ghadiballahu alaihim. Sifat apa ini? Sifat ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat ghadab untuk Allah. Sifat yang tetap dalam Al-Qur'an, iya, dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba kitaban indahu fawqa arshi, inna rahmati taglibu ghadabi. Kemudian sifat yang tetap juga sebagaimana di ijma' oleh ahli sunnah wal jamaah. Sifat yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita tetapkan tanpa kita ta'til, tanpa kita tahrif, tanpa kita tamsil, tanpa kita apa? Takyif. Tanpa kita apa? Takyif. Kemudian sifat selanjutnya wa qauluhu ta'ala ittabi'u ma askhatallah. Iya, sifat apa ini? Sukhat. Iya, murka. Sifat murka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Ini semua yang berlalu berapa sifat ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat sukh itu tetap dalam Al-Qur'an, iya. Dan sunnah Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzu biridwaka min sakhatik, iya, wa bi mu'afatik min 'uqubatik. Sifat apa? Sakh, min sakhatik, dari kemurkaanmu. Iya. Allah murka kepada hambanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berlindung dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini jelas ya, sifat yang tetap untuk Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'. Iya, ijma'. Penetapan yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ta'til, tanpa ada tahrif, tanpa ada tamsil, dan tanpa ada takyif, tanpa ada takyif. Kemudian sifat yang terakhir sebelum kita masuk dalam sifat yang datang dalam hadis adalah sifat al-karoha. Sifat al-karoha, sifat kebencian untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Iya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala firman karihallahu. Iya. Karihallah. Ini sifat yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Innallaha kariha lakum qila wa qala. Allah benci untuk kalian bicara sana sini. Iya. Ghibah, wa ida'atul mal, buang-buang harta, wa kasrata soal. Iya, banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Sifat yang tetap dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula ijma' as-salaf. Kemudian kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala
tanpa kita membagaimanakan dari sifat itu, tidak memisalkan dengan sifat yang lain, tidak menafsirkan dengan tafsir yang batil, dan tidak menolak dari sifat tersebut. Ini dia penyebutan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an. Dan banyak banyak sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, cuma musannif mencukupkan dengan 3 sifat ini, beberapa sifat yang dibagi menjadi 3, sifat dzatiyah, ma'nawiyah, sifat fi'liyah juga. Dan insyaallah teman selanjutnya kita bahas dari sifat yang datang dalam hadis. Sifat yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini agak panjang ya. Agak panjang dengan beberapa bantahan orang-orang yang membantah dari sifat ini. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.